Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam, Apa Win. kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, mohon izin Bu Devi, hari ini saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Bu Devi mengenai observasi di kelas. Baik, Ya, dengan senang hati, oke. Win. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi Bu Devi di kelas tadi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran Bu Devi di kelas. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Oke. Baik Bu Devi. Langsung saja nih saya bertanya, bagaimana perasaan Bu Devi setelah pembelajaran observasi di kelas dengan dilihat oleh saya langsung gitu? Alhamdulillah senang, Wim. Pembelajaran juga untuk saya. Alhamdulillah sekali ya Bu Devi. Jadi Bu Devi tidak merasa grogi ya karena udah sangat keren sekali lah Bu Devi. Oke. Untuk menilai diri nih, menurut Bu Devi, performa Bu Devi ini seperti apa? Alhamdulillah saya sudah melakukan yang terbaik. Yang saya nilai dari diri saya sudah mampu mengkondisikan peserta didik di kelas dan mampu berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi Bu Devi memang betul ya Bu Devi, saya juga sudah melihat bahwa dari pembelajaran Bu Devi di kelas, Bu Devi sudah sangat baik sekali untuk mengkondisikan anak-anak di kelas gitu ya Bu Devi ya. Terus apa yang menjadi Bu Devi untuk bisa menilai demikian? Saya melihat keaktifan peserta didik dalam proses diskusi kelompok, lalu peserta didik pun mampu mempresentasikannya di depan teman-temannya dengan baik. Iya, betul. Untuk penilaian Bu Devi, ya saya juga melihat seperti itu ya Bu Devi, tadi melihat juga anak-anak ikut berperan aktif untuk bisa berkomunikasi, mempresentasikan dengan baik ya Bu Devi ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Devi, apakah dalam proses pembelajaran itu ada masalah nggak Bu Devi? Pastinya ada ya Bu Im ya. Saya masih melihat ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam proses diskusi kelompok. Jadi dalam pembelajaran tadi ada masih ada siswa ya, betul. Tadi saya juga melihat di belakang ya, khususnya anak laki-laki, kebetulan tadi dekat duduknya dengan saya, masih ada yang belum fokus seutuhnya gitu ya, namun bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, nggak ribut gitu ya. Oke Bu Devi. Selanjutnya nih Bu Devi, sebelumnya kira-kira ada upaya apa lagi Bu Devi untuk bisa memperbaiki masalah tersebut? Upaya yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan Bu Im kepada peserta didik tersebut. Saya menanyakan faktor apa yang menjadi masalah, mengapa peserta didik tersebut belum mau ikut aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Solusi yang sangat tepat sekali Bu Devi ya, ketika ada peserta didik yang memang kurang bersemangat belajarnya, berarti Bu Devi sudah memberikan pendekatan ke anak gitu ya, untuk memotivasi biar pembelajaran dia bisa mengikuti lagi. Oke, ya saya juga tadi pas melihat Bu Devi lagi mengajar, Bu Devi melihat kepada peserta didik yang agak kurang fokus, Bu Devi sudah melakukan pendekatan gitu ya, ditanya juga gitu kenapa alasannya. Baik Bu Devi, jika ada skala 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira persentase yang sudah Bu Devi raih ini di angka berapa ya Bu Devi? Berapa ya Bu Im? Mungkin di 8,5 atau sampai 9 boleh. Oke, ya sangat ya saya sesuai dengan Bu Devi juga gitu ya. Bu Devi memberikan angka di 9, saya setuju sekali karena apa? Saya sudah melihat Bu Devi tadi dengan mengajar caranya interaktif sekali, anak-anak senang gitu ya. Oke, jadi untuk pencapaiannya di angka 9. Nah, untuk di kemudian hari nih, apakah ada persentase lagi yang ingin Bu Devi naikkan kembali? Pastinya Bu Im, saya ingin selalu meningkatkan. Nih, kira-kira upayanya apa lagi nih Bu Devi untuk menaikkan persentase tersebut? Yang pertama saya akan mengupgrade diri, mungkin dengan yang ingin saya lakukan yaitu selalu mengikuti pelatihan di luar jam mengajar. Lalu saya juga ingin menyusun media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik. Lalu saya ingin melakukan pengklasifikasian gaya belajar untuk peserta didik. Jadi ya yang dikatakan sama Bu Devi tadi sangat tepat sekali ya. Bu Devi akan memberikan pengklasifikasian untuk gaya belajar anak gitu ya.
untuk yang hari ini belum terlihat anak-anak diklasifikasikan menjadi yang gaya belajarnya auditory, visual maupun kinestetik ya, mudah-mudahan ke depan bisa ditampilkan Bu Devi ya dengan cara gaya belajar mereka gitu. Dan tadi juga Bu Devi bahas untuk membuat video pembelajaran yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, jika dalam proses pembelajaran itu sekiranya Bu Devi sudah mau mempersiapkan ketika di tengah jalan ada hambatan, Bu Devi akan melakukan apa? Saya akan melakukan meminta saran dan masukan dari rekan guru supaya pembelajaran saya di kelas bisa lebih baik lagi. Berarti memang kita tidak boleh malu ya Bu Devi ya, benar. Ketika kita memang melakukan bukan kesalahan, namun ketika ada kekurangan kita kan harus share gitu ya ilmunya, apa sih yang didapat dari guru gitu ya Bu Devi. Jadi akan mau berusaha untuk bisa mencari ilmu lagi ke rekan sejawat Bu Devi ya. Oke Bu Devi, untuk mendukung aksi Bu Devi ini nih, kira-kira apakah ada pihak yang terkait Bu Devi? Yang pasti ada WIM. Yang pertama yang mendukung adalah kepala sekolah, lalu rekan sejawat dan MGMP Bahasa Indonesia, karena kan saya mapel Bahasa Indonesia ya WIM ya. Baik, jadi Bu Devi akan akan berkaitan dengan pihak selain kepala sekolah juga teman-teman MGMP PJOK. Kalau untuk guru BK gimana? Bisa sih, saya akan berkolaborasi juga dengan guru BK. Baik. Nah, sekiranya Bu Devi ini sudah merencanakan, kira-kira waktunya kapan nih Bu Devi? Saya akan memperbaikinya di pertemuan selanjutnya Bu. Oke. Untuk kelasnya kelas berapa Bu Devi? Kelas 8 Bu Im. Berarti nanti Bu Devi akan melakukan di kelas 8 ya. Oke nih, dari percakapan yang kita perbincangkan hari ini Bu Devi, apakah ada kesimpulan dari proses pembelajaran Bu Devi di kelas untuk kedepannya itu seperti apa atau bagaimana Bu Devi? Baik Bu Im, saya dapat menyimpulkan alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik, mulai dari saya menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, lalu saya sudah mengorganisasikan peserta didik, membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Saya juga sudah menggunakan lembar kerja untuk peserta didik, lalu membuat peserta didik berani untuk tampil ke depan dengan melakukan presentasi gitu kan, berpendapat, lalu setelah itu menganalisis. Oke. Jadi untuk kesimpulannya yang saya ambil dari tadi apa yang sampaikan sama Bu Devi sudah memang mempersiapkan untuk persiapan dari RPP-nya gitu ya, kemudian untuk video pembelajarannya saya juga sudah melihat, kemudian untuk LKPD anak-anak juga sudah mengerjakan dan mengamati video juga gitu ya Bu Devi. Alhamdulillah, namun sedikit masukan aja nih Bu Devi, mudah-mudahan ke depan untuk rencana aksi ini saya tadi melihat tampilan videonya memang dari sumber lain. Nah, mudah-mudahan biar anak makin semangat lagi belajarnya, video pembelajarannya yang Bu Guru buat dengan suara Bu Devi gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa tadi Bu Devi ada ice breaking, jadi anak-anak tidak jenuh gitu ya. Ini menjadi referensi untuk saya. Mudah-mudahan ke depan saya juga nanti akan belajar untuk mengajar lebih baik lagi seperti Bu Devi. Anak-anak tidak takut, terus tadi juga sangat Bu tambahin lagi Bu ice breakingnya gitu ya, anak-anak sangat menggemari lagi gitu. Terima kasih banyak Bu Devi untuk hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat khususnya untuk saya. Kedepannya juga Bu Devi bisa lebih semangat lagi belajarnya, menjadi guru yang menginspirasi untuk kita semua ya. Sama-sama Bu Im, saya juga berterima kasih kepada Bu Im, banyak ilmu yang saya dapat dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Devi, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Bu Im. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.